Bagaimana sikap Jokowi terhadap IKN? Sepertinya sudah menyerah ini ya. Jokowi sebut IKN mimpi besar. Titik 2, jangan bayangkan 17 Agustus jadi semua. Kenapa baru bilang sekarang ya? Buat apa upacara di IKN? Buat apa kemudian ada rencana bahwa IKN pindah pada masa pemerintahan Presiden Jokowi? Kalau dari awal secara infrastruktur fisik saja baru 15% selesai. Kan aneh bin ajaib. Dari awal kan kita diyakinkan bahwa IKN ini akan selesai dan siap pindah pada 17 Agustus 2024. Kita tidak dibilangin bahwa itu baru 15%. Pokoknya siap pindah. Padahal kita sudah dari awal sudah paham bahwa kota itu memang bertumbuh pembangunannya. Baik secara infrastruktur fisik atau infrastruktur sosial. Karena itu sangat aneh kemudian kota yang belum jadi ya, tapi dipaksa untuk pindah, itu buat apa? Kan heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya ingin membahas satu berita yang menunjukkan bagaimana sikap Jokowi terhadap IKN. Sepertinya sudah menyerah ini ya. Jokowi sebut IKN mimpi besar. Titik 2, jangan bayangkan 17 Agustus jadi semua. Kenapa baru bilang sekarang ya? Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara memang tidak akan selesai dalam waktu 2 atau 3 tahun. Pemerintah saat ini fokus untuk mencari investor untuk mengebut pendirian ibu kota baru. Ini sebuah mimpi besar jangka panjang. Proyek jangka panjang mungkin 15-20 tahun. Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya, kata Jokowi sebelum berangkat ke Uni Emirat Arab di Lanut Halim Perdana Kusuma. Nanti kita bahas inkonsistensi berpikirnya ya. Jokowi mengatakan pada tanggal 17 Agustus 2024 pembangunan di IKN paling baru rampung 15%. Oleh sebab itu pemerintah masih memerlukan investor baik dari dalam maupun luar. Sebab anggaran pendapatan dan belanja negara hanya boleh dipakai untuk membangun gedung-gedung pemerintahan. Pemerintah merencanakan untuk pertama kalinya menggelar upacara 17 Agustus tahun ini di IKN. Operasional atau kerja presiden juga akan berpindah seiring rampungnya pembangunan tahap pertama gedung-gedung pemerintah. Awalnya Jokowi merencanakan untuk pindah ke kantor IKN pada Juli 2024. Namun ketika ditanya mengenai rencana berkantor di IKN, Jokowi sebelumnya menyebut belum ada kepastian dalam waktu dekat. Jokowi kemudian mengakui masih melihat kesiapan infrastruktur terkait rencana untuk berkantor di IKN pada bulan ini. Jikalau memang infrastruktur sudah siap, Jokowi memastikan bakal berkantor di IKN. Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN setiap hari hujan terus. Hujan deras banget, jadi memang pekerjaan banyak yang mundur dan itu biasa dalam proyek besar, kata Jokowi. Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab pada Selasa siang dengan salah satu fokus agenda dalam membahas soal investasi di Indonesia. Presiden akan bertemu dengan Presiden Mohammed bin Zayed hingga perwakilan perusahaan dari Uni Emirat Arab. Emaar Properties yang disebut sudah berkomitmen untuk menanamkan modal di IKN. Di Abu Dhabi akan ada penandatanganan MOU B2B atau business to business yang disaksikan pemerintah, baik pemerintah Indonesia dan juga Uni Emirat Arab. Sampai saat ini belum ada realisasi investasi asing untuk IKN. Walau pemerintah sudah menerima ratusan nota kesepakatan MOU dan letter of intent LOI atau kesepakatan awal untuk kerjasama. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan ini saat menjawab pertanyaan dalam rapat bersama Komisi 6 DPR. Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN. Semuanya, belum ada PMA penanaman modal asing.
yang melakukan groundbreaking, kata Bahlil. Pemerintah sejak 2022 sampai akhir 2024 ini akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar 72 triliun untuk pembangunan IKN. Sudah kepake ya. Jadi sobat era sekalian, ini soal konsistensi berpikir saja ya. Dari awal kan kita diyakinkan bahwa IKN ini akan selesai dan siap pindah pada 17 Agustus 2024. Kita tidak dibilangin bahwa itu baru 15%. Pokoknya siap pindah. Padahal kita sudah dari awal sudah paham bahwa kota itu memang bertumbuh pembangunannya. Baik secara infrastruktur fisik atau infrastruktur sosial. Karena itu sangat aneh kemudian kota yang belum jadi ya, tapi dipaksa untuk pindah. Itu buat apa? Kan heran. Buat apa upacara di IKN? Buat apa kemudian ada rencana bahwa IKN pindah pada masa pemerintahan Presiden Jokowi kalau dari awal secara infrastruktur fisik saja baru 15% selesai. Kan aneh bin ajaib. Kalau sudah 100% selesai pindah sih nggak masuk, itu masuk akal. Tapi kalau kota masih bertumbuh pembangunannya ada yang masih brownfield ya, bahkan greenfield, tiba-tiba dipaksa pindah, itu kan nggak masuk akal. Itu satu. Kedua, IKN ini kota apa? Apakah kota pemerintahan? Apakah kota yang akan menyaingi kota Jakarta? Atau lebih besar dibandingkan Jakarta atau sama? Kalau dia kota pemerintahan, ya harusnya yang disediakan ya gedung-gedung pemerintah saja. Dan itu bisa dibiayai oleh APBN semua. Tapi kalau kemudian berpikir mengenai bisnis, ya kan, hotel dan lain sebagainya, ya memang susah. Itu butuh waktu yang akan lebih lama. Orang kan berpikir berinvestasi di IKN. Apalagi ada ketidakpastian. Jadi kalau ke Uni Emirat Arab ya mungkin charity aja. Kayak pembangunan masjid di Solo ya. Atau misalnya bantuan pembangunan jalan tol sehingga dinamai Presiden Uni Emirat Arab. Ini agak aneh juga. Bolak-balik bilang kadrun. Tetapi ternyata uangnya dari Arab juga gitu ya. Andalannya Arab juga ya. Setelah partner tradisional Cina tidak jelas. Atau jangan-jangan Cina silent ya. Kita tidak tahu. Tapi pernyataan bahwa 15%. Lah, kenapa harus dipaksakan? Kita membangun suatu kota baru 15% lalu mau memindahkan ibu kotanya. Ini kan menurut saya policy yang aneh. Dan kelihatannya memaksa betul. Mestinya kan harusnya barangkali bisa saja katakan undang-undang persiapan ibu kota misalnya ya. Itu. Tapi kalau sudah ibu kota artinya ya Jakarta bukan lagi ibu kota kalau ada Kepresnya. Padahal kalau seandainya itu digantungkan dengan Kepres dan Kepres itu tidak kunjung dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, gimana? Jadi agak ya aneh lah ya. Akhirnya menurut saya akan menggantung pasti pembangunan IKN ini. Pasti akan menggantung. Dan dalam kemenggantungan itu ya posisinya akan tidak jelas. Coba kita bacakan ada beberapa polling yang kita adakan. Misalnya, apakah Anda yakin Prabowo akan pindah ke IKN? 8.300 yang voting, yang yakin tuh cuma 15% saja. Tidak yakin 85%. Jadi mereka realistis rupanya. Ada juga polling yang mirip-mirip IKN apa ya kemarin ya. Yaitu ya saya kira soal IKN yang kemudian akhirnya ya membuat kita semua terjebak dalam sebuah pembangunan. Saya ingat Emil Salim mengatakan, kalau saya punya anggaran terbatas maka saya akan memilih membangun manusia ketimbang membangun gedung-gedung dan lain sebagainya. Karena investasi membangun manusia jauh lebih penting dibandingkan membangun gedung-gedung, apalagi kemudian ada potensi mangkrak ya. Kan kita tidak dibilang bahwa itu 15%, yang kita dibilang adalah seolah-olah 2024 siap pindah ibu kota. Kan begitu. Ternyata jauh dari siap. Makanya saya bilang infrastruktur fisiknya saja belum selesai, apalagi infrastruktur sosialnya. Ya, coba kita bacakan ya komentarnya. Jaka Tingkir, saya yakin Wow akan kembali ke setelan pabrik 2019 ke bawah yang waktu itu dia suka mengkritik dan mengolok-olok perbuatan Jokowi. Setelah dilantik, Wow pastikan memproses hukum KKN Jokowi dan keluarganya. Gak ngerti juga kita ya. Assalamualaikum, menyimak IKN ibu kota. Oke. Sudah diprediksi kok Bang, awal pembangunan IKN semua tidak direncanakan dengan baik. Konsep Green City
tapi tidak peduli dengan AMDAL. Semua juga buru-buru. Nyimak Bang Refli. Menurut Bang Refli, apakah Prabowo akan melanjutkan ambisi IKN ini secara terburu-buru? Tidak. Tidak mungkin. Saya kira dia pindah aja nggak mau mungkin ya. Coba bayangkan, ngapain dia mau pindah? Kan not necessary ya. Apalagi demi untuk mengingat Jokowi ya. Kemudian, Pak, maksud cari investor nanti di IKN disuruh bangun apa? Bukannya akan berbahaya kalau sampai bunker presiden, gudang rudal dan amunisi dan lain dan tempat militer lainnya diketahui oleh investor asing. Ya itulah masalahnya. Membangun ibu kota tetapi kemudian mengundang investasi asing. Padahal kita tahu. Begini ya saudara sekalian, kalau mau selesaikan dulu yang namanya bangunan inti pemerintahan ya. Pusat inti pemerintahan itu harus diselesaikan dulu. Nah kalau sudah selesai aman kan, maka ya silahkan investor membangun ibu kota itu secara gradual. Kalau mau bangun hotel silahkan, kan gak mungkin juga kan menghalangi investasi. Tapi bukan seperti sekarang ini jor-joran sampai ngasih HGU 190 tahun, itu gimana ya. Jadi selesaikan dulu membangun pusat pemerintahannya. Begitu sudah selesai 100% pusat pemerintahan, artinya sudah siap layak huni kan. Udah silahkan pindah. Setelah itu baru gradual. Kalau ini kan enggak. Di pemerintahan aja, gedung presiden aja baru 50% selesainya. Istana negara gitu, bayangkan ya. Jokowi mengejar, Assalamualaikum Bung R. Refli Harun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi mengejar fata morgana pembangunan ibu kota hingga ke negara gurun. Apalagi obral HGU dan HGB sampai 2 kali usia Indonesia. Yang lucu si Jokowi ngeles melulu kalau ditanya soal IKN. Kok tanya saya? Apakah RH setuju dengan Benur Fahri Hamzah kalau gubernur DKI ditunjuk oleh presiden agar tak gaduh termasuk gubernur lainnya? Kok ditunjuk presiden? Ini kan gak bisa dong. Dia gak baca konstitusi. Kalau patokannya adalah konstitusi ya gak bisa. Karena gubernur harus dipilih secara demokratis ya. Sebagai kepala daerah pemerintahan provinsi kabupaten kota ya. Nah karena itu kalau memang mau ditunjuk presiden, ya kita harus mengubah pemerintahan. Lagian ngapain ditunjuk? Kan ada DPRD ya. Karena kalau ditunjuk presiden berarti DPRD gak perlu ada. Karena bukan daerah otonom. Jadi sandingannya begitu. Kalau gubernur ditunjuk presiden dia bukan daerah otonom. Kalau dia bukan daerah otonom gak perlu DPRD. Kan begitu. Apakah RH pernah ke IKN? Saya lihat di YouTube kota ini aneh. Jalannya naik turun seperti di pegunungan. Tidak layak tempat seperti ini dijadikan kota ibu kota dan metropolitan. Ya saya pernah ke IKN tetapi kan saya tidak bisa menjelajahi semua kan restricted area ya, apalagi yang datang Refli Harun. Saya hanya sampai di pembangunan perkantoran dan rumah menteri kalau tidak salah. Kantor menteri atau rumah menteri dan wakil presiden MK serta MA. Daerah situ saya. Pada waktu itu saya melihatnya brownfield. Itu 1 tahun yang lalu ya. Bayangkan 1 tahun yang lalu saya lihatnya. Ya lah 1 tahun yang lalu kurang lebih ya. Kemudian coba tampilkan foto saya, ada nggak ya waktu saya ke IKN itu. Membangun ibu kota berharap dari investasi nggak masuk akal. Saya kalau jadi investor juga berhitung jutaan kali apa return of investment untuk saya. Iya juga, kan kita bingung. Kita mau bangun, kan biasanya investor itu adalah dia mau bangun bisnisnya kalau memang ada prospeknya. Atau sarananya sudah ada, dia tinggal misalnya operasionalnya misalnya. Mau dia. Tapi bangunannya ada, operasionalnya aja belum tentu dia misalnya. Siapa yang mau nginep di sini dan lain sebagainya. Ya. Kenapa yang mengelola negara amburadul semua Bung RH? Ya karena ambisi yang gak karu-karuan, yang tidak terukur ya. Aneh apa urgensinya pindah ibu kota? Kalau mau pindah aja sekitar Jakarta seperti di Malaysia. Ya itulah. Dia mau bikin monumen. Monumen mangkrak jadinya. Tapi yang penting dimanapun tetap Indonesia ya. Negeri ini baik-baik saja. Mr. Presiden terus bekerja membangun kota Nusantara. Walau banyak suara pro dan kontra. Ya sahabat sekalian itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.